Di video ini kita akan membahas mengenai seorang penakluk yang pencapaiannya sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Dia berhasil menaklukkan satu negara dengan 5 juta penduduk kurang lebih pada saat itu hanya dengan 553 tentara. Dia berhasil menaklukkan suku asli, yaitu suku Aztec yang terkenal barbar dan haus darah. Dia adalah Hernando Cortés, penakluk Spanyol, dan berhasil menjadikan Meksiko sebagai kolonial Spanyol dan disebut wilayah New Spanyol. Bagaimana caranya dia dapat mengalahkan wilayah yang berpenghuni 5 juta hanya dengan 553 tentaranya? Inilah penjelasannya. Let's think. Dalam wasiatnya sebelum meninggal, Cortés menuliskan dengan suasana hati yang gusar bahwa apakah suatu tindakan yang benar memperbudak suku Indian dan mengambil alih tanah kelahiran mereka? Hal itulah yang dirasakan Cortés di saat masa-masa terakhirnya hidup. Hernando Cortés lahir pada tahun 1485 di Medellin, Spanyol. Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Eropa pada zaman itu sementara gencar-gencarnya mencari benua baru atau New World untuk dijadikan koloni mereka. Salah satu negara kolonial terbesar saat itu adalah Spanyol tentunya. Benua Amerika dulunya sering disebut New World atau benua baru yang sangat ingin dikuasai oleh negara-negara kolonial Eropa. Kembali ke video ini, Cortés pada tahun 1511 mengikuti penaklukan Spanyol terhadap Kuba. Setelah petualangan ini, dia berhasil menikahi ipar dari gubernur kerajaan Spanyol untuk Kuba pada saat itu. Suatu pencapaian yang luar biasa tentunya guys, karena dia berhasil menikahi salah satu keluarga orang terkuat di Kuba pada saat itu. Pada tahun 1518, Gubernur Velázquez memilih Cortés sebagai kapten untuk ekspedisi ke Aztec. Tetapi karena khawatir terhadap ambisi Cortés, sang gubernur sempat membatalkan perintahnya tersebut, tetapi sudah terlambat menghentikan Cortés. Cortés berlayar ke Aztec pada tahun 1519 dengan hanya membawa 557 tentara, 11 kapal, 110 awak kapal, 16 ekor kuda, 10 meriam berat, 4 meriam ringan, 3 senjata api genggam, dan 32 busur panah. Ia tiba di tepi pantai di kota sekarang yang disebut Veracruz. Sampainya di Meksiko, dia mengetahui penguasa wilayah tersebut adalah suku Aztec yang tinggal di pedalaman pulau dan menyimpan logam-logam mulianya di sana. Dari sini dia mencari informasi mengenai seluk-beluk wilayah yang akan ditaklukkannya. Dia mendapat informasi bahwa suku Aztec sangat dibenci oleh suku-suku lain yang tinggal di sana karena sering memonopoli kekayaan alam wilayah tersebut. Setelah melihat sendiri dan melalui informasi yang didengar, para prajurit yang dibawa oleh Cortés gentar dan diselimuti oleh ketakutan ketika mendengar mereka harus menaklukkan sekitar 5 juta penghuni wilayah tersebut. Siapa yang tidak takut setelah mengetahui hal tersebut? Tapi Cortés mengetahui dalam perang kita hanya harus memotong kepala ular untuk dapat menaklukkan sisa pasukannya. Melihat anak buahnya gentar, Cortés mengambil kesimpulan membakar kapal-kapal yang mereka tumpangi, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri, sehingga mau tidak mau mereka harus berperang dan berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Dalam masa awal pendudukan Cortés di Meksiko, mereka mendapat perlawanan yang cukup keras dari suku Tlaxcalan yang akhirnya menjadi sekutu Cortés untuk menjatuhkan Aztec. Tlaxcalan sangat membenci suku Aztec dan akhirnya memutuskan memihak Spanyol untuk menjatuhkan Aztec, saudara mereka sendiri. Setelah memasuki pedalaman, Cortés dan pasukannya langsung menuju Cholula, tempat kediaman penguasa Aztec yaitu Montezuma II. Montezuma sudah mengetahui kedatangan Cortés dan berniat menjegal mereka sebelum memasuki Cholula. Tetapi karena ada informan yang mengetahui detail penjegalan yang akan dilakukan Montezuma, memberitahukannya kepada Cortés, sehingga Cortés berhasil melakukan serangan balik kepada Montezuma.
Cortes berhasil mengambil alih Cholula yang berjumlah ribuan penduduk dan memasukkan Montezuma ke dalam penjara dan menjadikannya pemimpin boneka. Pada tanggal 8 November 1519, Cortes berhasil menguasai seluruh wilayah Meksiko setelah berhasil memasuki Tenochtitlan yang sekarang disebut Mexico City. Dia berhasil masuk tanpa perlawanan sedikit pun dari warga setempat. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, bukan? Cortes dan pasukannya dapat mengalahkan pasukan lawan yang jauh lebih besar darinya karena beberapa hal. Yang pertama adalah keberaniannya, kegigihannya, tekad yang kuat dan pantang menyerah yang dimilikinya. Yang kedua, kemampuan diplomatiknya dalam menggalang kekuatan untuk membantunya dalam ekspedisi di Meksiko tersebut. Dia berhasil mendapatkan bantuan dari suku-suku Indian yang membenci Aztec dan ingin menjatuhkan mereka. Yang ketiga, Cortes terbantu oleh dongeng Aztec tentang dewa Quetzalcoatl yang dipercaya tinggi besar, kulit putih, dan memiliki kekuatan untuk memerintah bangsa Aztec. Dan yang keempat, kemampuan strategi militernya yang brilian sehingga dia bisa menang di setiap pertempurannya melawan musuh. Perlu kita ketahui, pencapaian Hernando Cortés memang sangat luar biasa karena 2 ekspedisi Spanyol ke Aztec sebelumnya tidak mampu mengambil alih keseluruhan wilayah tersebut. Cortés lah yang berhasil menaklukkan suku Aztec dan menjadikan wilayah yang sekarang disebut Meksiko sebagai wilayah koloni Spanyol.